harus pakai kata-kata yang formal. Kata-kata yang diucapkan itu hanya kepada Tuhan secara pribadi. Aku cinta padamu Tuhan, sungguh-sungguh aku cinta Engkau Yesus. Harus ungkapkan hati secara pribadi. Ketika Anda bilang kepada istri Anda, Mama, I love you. Papa, I love you. Sarangi. Itu aja sederhananya buat Tuhan. Tuhan, I love you so much. Thank you Lord. You are so amazing, wonderful you are. Engkau ajaib Tuhan, yang begitu baik dalam kehidupanku. Haleluya. Aku senang dan bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kata I love you saja bagi seorang pasangan itu terdengarnya tuh sangat wow. Cuma aku cinta kamu. I love you. Mama lagi nyampe-nyampe sih makan. I love you, Ma. Mama kemana langsung hilang, langsung ping masak. Sambil minta telur masak ke mama di hujan-hujan. Iya kan? Jadi Tuhan dapat untuk kata-kata formal yang panjang-panjang dari masuk sini keluar mesti ACC putar, GFP lagi putar lagi. Iya, Tuhan sudah bilang, I love you Tuhan. Aku sangat mengasihi Engkau Tuhan. Kemudian adalah, nah ini sangat nih. Musik dan lagu hanya membantu kita dalam pujian dan penyembahan, tetapi musik dan lagu atau alat musik bukan merupakan utama dalam pujian dan penyembahan. Karena tanpa musik juga instrumen seni itu Tuhan berikan bagi Bapak Ibu dan saya. Manusia diciptakan dengan memberikan instrumen-instrumen musik. Lucifer telah jatuh dan instrumen musik itu Tuhan kasih bagi saya dan Bapak Ibu. Instrumen itu atau alat musik itu ada hidup dalam diri saya dan Bapak Ibu, makanya kita bisa ciptakan lagu. Kalau nggak ada instrumen itu, kita nggak bisa baca pujian dan penyembahan bagi Tuhan, kita nggak bisa bikin lagu bagi Tuhan, atau kita tidak bisa ciptakan lagu suatu karya di kehidupan kita. Tapi karena Allah memberikan kita instrumen itu, dan gunakanlah instrumen itu untuk memuji Tuhan. Ada yang bisa beatbox, ya kan? Kenapa? Karena instrumen suara musik itu Tuhan berikan bagi kita. Kita bisa menirukan suara burung yang ada talentanya yang Tuhan kasih. Kalau Bapak Ibu lihat ada orang yang bisa bikin suara burung, suara anjing, segala macam, instrumennya itu Tuhan berikan bagi kita. Jadi jangan berpatokan bahwa musik pakai gitar boleh kan, mas mereka pujian menyembah itu sedap. Mesti ada keyboard mereka supaya painful boleh supaya itu sedap. Padahal Tuhan bilang gini, instrumen musik itu ada di dirimu. Jadi gunakanlah segala puji syukur. Instrumennya kita dari diri kita sendiri. Mau apa? Kita harus dari instrumen aja dengan sendiri. Dan usaha harus pakai tunggu musik dulu, beberapa pujian, penyembah dalam masuk. Masih ada kita silakan ya si menyembah. Aduh, pakai aja ini ya. Ya udah kita main instrumen aja bagi Tuhan. Sederhana aja kalau Tuhan pengen. Yang penting hatinya kita mau puji Tuhan, hatinya kita mau menyembah Tuhan. Dan harus pakai musik gitar atau apa. Gak gitu nanti bulan depan mau balik kita mau betul menyembah sudah. Gak gitu tuh mulai 2 bulan ya, 2 tak kumpul dah, betul balik kita udah betul menyanyi puji Tuhan sudah. Artinya apa? Tidak terlepas ini adalah sarana, tapi bukan diutamakan sesuatu yang sangat penting banget di hadapan Tuhan. Enggak. Yang penting banget itu kita, pribadi kita sendiri di hadapan Tuhan. Ini alat mati, benda mati yang Tuhan sediakan untuk membantu kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi bukan dia adalah yang utama, tidak. Yang utama adalah kita. Penyembahan artinya adalah kita menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Mazmur 96 ayat 1-3, tolong bacakan. Saya juga buka sini, Mazmur 96. Diri kan.
Mazmur 96 ayat 1 sampai 3. Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Berarti adalah yang pertama lah, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Jadi nyanyikanlah, katakanlah menyanyi sudah bagi Tuhan. Jangan usah langsung kata musik lain, nyanyi saja. Nyanyian baru bagi Tuhan. Yang ada yang Tuhan tahu dalam hati kita, nyanyikan bagi Tuhan. Kemudian adalah setiap kali kita menyembah, kita menyatakan kebesaran Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26. Kisah pada saat Paulus dan Silas di penjara, dan mereka pada saat itu adalah melakukan memuji dan menyembah Tuhan di penjara. Pada saat itulah menyembah Tuhan bisa membebaskan belenggu Paulus dan Silas. Artinya ketika kita punya masalah yang begitu berat, yang bisa melepaskan belenggu masalah kita yang berat hanya pujian dan penyembahan kita. Tidak percaya, silakan setelah ini pulang ibadah, silakan praktekkan di rumah bagaimana pujian dan penyembahan memberikan kelegaan yang besar bagi kita ketika kita menghadapi masalah yang kita pikir susah. Tapi ketika kita menyembah, memuji Tuhan, belenggu itu dilepaskan. Dan Paulus dan Silas itu keluar senang-senang sekali. Amin. 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 Nah, kita masuk dalam dampak pujian dan penyembahan. Oke. Ada sebuah lagu, Bapak Ibu pasti tahu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Raja atas semesta, ku dengan serah. Amin. Aminkan pujian itu? Amin. Pada saat pujian dan penyembahan dinaikkan kepada Allah dengan penuh iman, berarti lagu pujian itu di saat badai bergelora, ku akan terbang. Jadi walaupun masalah ada susah, tetapi kita imani lagu itu bahwa saat bersama Tuhan masalah apapun bisa kita atasi. Ya kan? Berarti pujian dan penyembahan ketika dinaikkan kepada Allah dengan penuh iman, maka kuasanya di dalam diri kita mendatangkan kekuatan yang dapat mengubah keadaan seperti pada saat kita belum punya masalah sama sekali. Ketika punya masalah, ketika punya penyembahan, masalah itu akan sirna. Maka iman itu bekerja dalam diri kita untuk memberikan kemampuan dalam mengatasi masalah. 2 Tawarik 20 ayat 18 dan 19. Bagaimana sebuah iman mengalahkan masalah yang dihadapi oleh seorang raja. 2 Tawarik 20 ayat 18-19. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel. Ya. 2 Tawarik. Dibaca ulang lagi. Kedengaran saja. Kita ekspor ayat. Iya tadi. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda
pun seluruh Yehuda dan Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Terus Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. dengan suara yang sangat nyaring. Ketika itu mereka sedang menghadapi apa? Nah, tahu kisah Yosafat? Ketika itu Raja Babel mengirimkan anak buahnya dan menghina bangsa Israel dan juga menghina Allah, dan Yosafat tidak bisa bikin apa-apa. Yang Yosafat cuma bisa bikin adalah sujud di hadapan Tuhan dengan muka tertunduk sampai cium tangan dan menyembah dan memuji Tuhan, dan dia suruh semua bangsa Israel pun melakukan hal yang sama. Dan ketika pujian itu selesai dilakukan, maka Allah pun yang bekerja bagi Raja Yosafat. Jadi ketika kita dengan sungguh-sungguh menyembah Dia, sujud betul-betul di hadapan Dia, dengan menyerahkan semua masalah kita kepada Dia, maka Dialah yang akan melakukan masalah itu, menyelesaikan masalah itu bagi kita. Amin. Allah dari semula meletakkan pujian dalam mulut setiap orang percaya sebagai senjata untuk membungkam musuh. Matius 21:16. Dan pujian adalah sangat berkuasa, keefektifannya abadi, karena pujianlah umat Allah sanggup bertindak dalam dunia roh, dan pujian juga menyanggup umat Allah bertempur melawan orang-orang durhaka, kuasa-kuasa kegelapan, serta memperoleh kemenangan atas mereka. Dan juga pada saat menaikkan pujian dan penyembah berarti memberikan atau menyalurkan kuasa Allah dalam diri manusia, atau Allah menentukan kita orang percaya dapat